Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Wahyu Sugiarto SPD. Unit kerja di SMAN 2 Danau Sembulu. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Seruyan. Dalam praktik coaching supervisi akademik ini, saya tetap didampingi Pak Agus Hermawan SPD Guru Praktik, dan Ibu Artiana SPD Emling sebagai fasilitator. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari praktik coaching hari ini adalah CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Seruyan dengan fasilitator Ibu Artiana SPD Emling dan pengajar praktik Bapak Agus Hermawan SPD. Pada video kali ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual tentang coaching supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Rusnawati, teman saya Wahyu Sugiarto. Ya. Saya Ibu Rabiah Hadawiyah. Ya. Nah, selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya. Selamat sore. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum mengawali kegiatan coaching hari ini, marilah kita berdoa agar proses coaching ini berjalan dengan baik dan lancar. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, silakan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, dalam kegiatan coaching ini, izinkan saya berbagi peran, yaitu saya sebagai pengamat kali ini. Yang kedua, Ibu Rusnawati sebagai coach, dan Ibu Rabiah Hadawiyah sebagai coachee. Nah, sedikit pertanyaan pembuka sebelum memulai coaching hari ini ya. Saya tujukan kepada Ibu Rusnawati sebagai coach. Menurut Ibu Rusna, kompetensi apa yang perlu ditingkatkan dalam coaching ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Abu Rabiah dan Pak Wahyu. Menurut saya kompetensi yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan ini adalah kompetensi inti dalam coaching, diantaranya yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan penuh ketertarikan, seperti itu Kak. Oke, baik. Dan kira-kira nih Bu Rusna nih, kira-kira realisasi coaching di sekolah Ibu kira-kira perlu diadakan apa enggak kira-kira ini? Iya, baik Pak Wahyu, menurut saya sih coaching di sekolah itu perlu direalisasikan ya, karena harus terus diupayakan kepada rekan sejawat dan untuk rekan-rekan lain di lingkup organisasi profesi tingkat kecamatan seperti gugus, KKG, kemudian juga PGRI dan lain sebagainya. Oke, iya betul. Semoga saja kita nanti tetap aktif, eksis di organisasi profesi kita masing-masing Ibu. Langsung saja Bu Rabiah untuk melakukan coaching pada hari ini. Monggo untuk dilakukan antara coaching dan coaches. Waktu dan tempat saya berikan. Monggo Bu Rabiah. Iya. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Saya akan mulai proses coaching kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rusnawati. Sebelumnya saya mau tanya nih Bu Rusna, Ibu ada kesibukan nggak sore ini? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Rabiah, hari ini saya tidak ada kesibukan
Ada yang bisa saya bantu, Bu? Begini Bu, saya ini memiliki masalah ya. Setelah beberapa kali ulangan, itu hasil ulangan siswa saya, terutama mata pelajaran IPA itu hasilnya banyak yang tidak tuntas seperti itu Bu. Jadi saya juga heran seperti itu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, murid-murid kelas 7 yang Ibu ajar mata pelajaran IPA, hasil ulangannya sedikit yang tuntas ya, Bu? Iya Bu, saya juga heran kenapa bisa terjadi seperti itu Bu. Iya, begini Bu, kalau boleh tahu, apa yang Ibu inginkan dari hasil pertemuan kita hari ini ya? Ya, yang pastinya saya itu ingin mendapatkan solusi Bu dari permasalahan saya supaya nanti hasil ulangan IPA murid-murid saya itu lebih banyak yang tuntas Bu. Oh, begitu ya Bu. Menurut Ibu nih ya, selama mengajar IPA murid kelas 7, idealnya itu harusnya berapa sih yang tuntas dari yang Ibu bisa tahu? Kalau menurut saya itu Bu, seharusnya ya selama saya mengajar itu harusnya sih bisa lebih dari 80% anak-anak yang tuntas seperti itu Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Dari mana? Kira-kira dari mana Ibu bisa tahu kalau seharusnya bisa lebih 80% murid Ibu bisa tuntas? Begini Bu ya, dalam saya mendampingi anak-anak yaitu pada saat pembelajaran IPA itu selama ini ketika saya mengajar mereka pelajaran IPA itu hampir semua aktif loh Bu. Mereka bertanya kalau ada yang kurang paham, kemudian saya jelaskan lagi di papan tulis, kemudian lagi murid lainnya juga tahu, dan selama mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, mereka bisa mengerjakan Bu dengan melihat contoh-contoh soal yang saya berikan. Kemudian kalau ada yang nggak paham, mereka tidak segan mendatangi saya Bu, bertanya kepada saya. Nah, bahkan ketika selesai mengerjakan tugas, apabila saya minta maju untuk menuliskan jawabannya ke papan tulis, mereka berebut ingin maju. Nah, ketika maju pun jawaban mereka juga benar. Nah, dari situ Bu saya menilai bahwa saya rasa itu bisa hampir 80% lah tuntas sebenarnya seperti itu. Oh iya, berarti mereka antusias sekali ya Bu ya dalam mengikuti pembelajaran Ibu. Nah, begini Bu, jadi menurut Ibu memang harusnya lebih dari 80% yang tuntas ya Bu. Nah, itu kondisi ideal yang seharusnya tercapai, ya Bu ya? Iya Bu, seharusnya begitu Bu. Nah, setelah mengetahui hasil ulangan murid-murid Ibu, ada nggak Ibu mencari tahu penyebab terjadinya hal itu? Ya Bu, ada. Ketika saya membagikan hasil ulangan mereka, itu saya tanyakan Bu, kebanyakan dari mereka itu kenapa nilainya tidak tuntas? Ya itu salah satunya ada ulangan karena nggak belajar katanya. Padahal mereka tahu ada ulangan. Ya artinya itu lupa bahwa ada ulangan seperti itu Bu. Oh iya. Oh berarti penyebab mereka tidak tuntas adalah lupa ya kalau mau ulangan dan nggak sempat belajar gitu ya Bu Rabiah ya? Iya Bu, ya. Nah setelah tahu kemungkinan penyebab permasalahan yang Ibu Rabiah hadapi, kira-kira nih apa yang bisa Ibu Rabiah lakukan untuk mengantisipasi penyebab-penyebab tersebut Bu? Untuk murid-murid yang lupa nanti kalau ada ulangan ya, kemudian saya mempunyai pemikiran Bu. Di sini nanti saya akan bekerja sama dengan wali kelasnya untuk memasukkan nomor HP saya ke grup mereka supaya nanti 2 hari sebelum ulangan itu saya bisa mengingatkan anak-anak untuk belajar.
Nah, kemudian juga nanti agar mereka lebih belajar lagi, kemudian tidak lupa lagi, juga nanti salah satunya adalah saya akan mencoba mengecek catatan mereka dan buku tugas mereka. Kemudian juga saya meminta mereka untuk memperbaiki tugas yang sudah dibahas supaya nanti nilainya lebih meningkat seperti itu, Bu. Mungkin itu, Bu, yang bisa saya lakukan. Baik, Bu. Lalu bagaimana tindak lanjut terkait dengan solusi-solusi yang Ibu Rabiah sebutkan dari diskusi kita hari ini? Saya maunya melakukan itu secepatnya, Bu. Jadi insya Allah rencana-rencana atau solusi yang saya ungkapkan tadi saya akan diskusikan langsung nanti dengan wali kelasnya. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang itu saya akan langsung memulainya, Bu. Baik, Bu Rabiah, semoga usaha yang Bu Rabiah lakukan akan berbuah hasilnya dengan sukses. Iya, terima kasih Bu Husnawati ya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya mengenai kelas saya. Mudah-mudahan nanti Bu ya saya minta waktunya lagi kepada Ibu Husnawati untuk membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan saya ini. Terima kasih Bu Husna. Iya Bu, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Rabiah, Bu Husnawati. Seru sekali tadi proses coaching pada hari ini tadi. Bu Husnawati luar biasa tadi memberikan coaching kepada Ibu Rabiah tadi. Dan saya sebelum mengakhiri kegiatan hari ini akan sedikit memberikan pernyataan tentang pengamatan saya dari proses coaching tadi. Yang pertama, yang tentunya kegiatan coaching tadi berjalan dengan baik, dengan alur cerita yang sudah jelas, terus jelas juga tujuan umumnya, terus terlihat juga identifikasi masalahnya, rencana aksi dengan rekan sejawat, terus yang kelima itu tampak juga kapan rencana ini akan dilaksanakan, dan yang terakhir itu sudah ada solusi yang dilakukan oleh Ibu Rabiah tadi seharusnya seperti apa. Demikian pengamatan yang saya lakukan pada coaching pada ibu-ibu pada hari ini. Sebelum akhir kegiatan hari ini tentunya izinkan saya untuk menanyakan kembali pertanyaan kepada Ibu Husnawati. Kira-kira ini Ibu Husnawati, apa indikator ketercapaian dari proses coaching ini Bu Husna? Baik, terima kasih Pak Wahyu. Indikator ketercapaian dari proses coaching ini, saya dapat membangun dasar proses coaching, kemudian menjalankan proses coaching dengan baik, terus lagi keterampilan berkomunikasi juga meningkat, dan keterampilan memfasilitasi proses coaching juga menjadi lebih baik. Itu aja Pak Wahyu. Oke, baik. Luar biasa nih Bu Husna nih. Terakhir Bu Husna, pertanyaan saya yang terakhir nih. Kira-kira ini yang perlu dikembangkan lagi nih, keterampilan Bu Husna tentang coaching ini kira-kira apa ini Bu Husna? Iya, yang ingin saya kembangkan lagi dalam proses coaching saya ini, yang pertama itu saya ingin mengembangkan kompetensi komunikasi saya, kemudian saya juga ingin mengembangkan kompetensi untuk membangun hubungan baik antara rekan sejawat, kemudian saya juga ingin mengembangkan kemampuan untuk menggali suatu permasalahan. Ya, baik, terima kasih Ibu Husna, Ibu Rabiah. Coaching pada hari ini sangat berjalan dengan baik, lancar. Semoga saja nanti bermanfaat baik untuk kita semuanya. Demikian pengamatan yang telah saya lakukan. Untuk menutup kegiatan pada hari ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.